Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu pengertian tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, budaya, bahasa, agama, dan wilayah serta kesatuan serta keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi nasional bertujuan untuk membangun rasa persatuan, memperkuat identitas bangsa, dan menjaga keutuhan negara. Dengan adanya integrasi nasional, kita dapat hidup rukun, saling menghargai, serta bekerja sama demi menciptakan tujuan dan kesempatan bersama. Keanekaragaman masyarakat Indonesia adalah kondisi di mana penduduk memiliki perbedaan dalam suku, bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, dan kepercayaan sendiri. Keanekaragaman ini muncul karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau serta memiliki perbedaan kondisi alam setiap daerah. Selain itu, pengaruh budaya luar seperti Hindu, Buddha, Islam, Eropa, dan Tiongkok, serta perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain turut memperkaya budaya bangsa. Bentuk keanekaragaman ini dapat terlihat dari banyaknya suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, beragam agama yang dianut masyarakat, serta kekayaan budaya daerah. Keanekaragaman ini memberikan banyak manfaat besar seperti memperkaya identitas bangsa, meningkatkan kreativitas, dan menarik wisatawan, meski tetap memiliki tantangan seperti potensi konflik dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu menjaga persatuan melalui sikap toleransi, gotong royong, saling menghargai, serta mengembangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya pada keanekaragaman, mulai dari suku, budaya, bahasa daerah, agama, hingga adat istiadat. Keanekaragaman ini menjadi kekuatan besar bagi bangsa kita karena menciptakan warna, kreativitas, serta kekayaan budaya yang tidak dimiliki negara lain. Namun, keberagaman tersebut juga menandakan dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Interaksi antar kelompok yang berbeda sering menuntut kita untuk saling memahami, menghargai, beradaptasi. Perbedaan budaya dan pandangan hidup dapat menjadi peluang untuk saling belajar, tetapi juga bisa menimbulkan gesekan jika tidak dikelola dengan baik. Selain dinamika, ada juga tantangan yang harus dihadapi, misalnya potensi konflik bersuku atau berkelompok, adanya sikap toleransi, serta pengaruh globalisasi yang dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman antar budaya yang kadang membuat masyarakat mudah terpecah oleh diskusi yang tidak jelas. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu memperkuat sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan bangsa. Dengan cara tersebut,
sumber pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya. Dan bagaimana strategi yang digunakan untuk menjadi integrasi nasional ini? Jadi strategi yang pertama ialah strategi ideologis. Dalam strategi ini, yang menjadi fokus utama adalah penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pedoman hidup seluruh warga Indonesia. Melalui pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, serta penanaman rasa cinta tanah air, masyarakat diharapkan memiliki pandangan hidup bersama sehingga mampu menerima perbedaan dan hidup rukun. Kemudian nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pemersatu tentang keberagaman yang sangat besar. Kemudian strategi yang kedua itu ialah strategi politik. Pemerintah harus membangun sistem politik yang adil, bersih, dan demokratis. Karena stabilitas politik sangat mempengaruhi kebutuhan bangsa. Ketika rakyat merasa diperlakukan adil dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti melalui pemilu, rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Kepercayaan inilah yang menjadi dasar penting untuk menciptakan stabilitas politik sehingga integrasi nasional tidak terjaga. Kemudian kita memasuki di strategi berikutnya. Jadi strategi berikutnya ini ialah strategi ekonomi. Dalam praktiknya, integrasi nasional tidak dapat berjalan dengan baik apabila terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh antara satu daerah dan daerah lainnya. Jadi, oleh karena itu, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menjadi sangat penting, seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, rumah sakit, serta penciptaan lapangan kerja yang perlu dilakukan secara merata. Jika masyarakat di setiap daerah merasakan manfaat pembangunan sama, maka kecemburuan sosial dapat dicegah, dan hal ini akan memperkuat rasa persatuan. Kemudian ada strategi sosial dan budaya. Mengingat Indonesia memiliki banyak suku, budaya, tradisi, dan agama. Jadi maka pendekatan sosial budaya juga menjadi sangat penting. Setiap kelompok masyarakat harus saling menghargai budaya satu sama lain. Pemerintah maupun masyarakat perlu menciptakan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai perbedaan, sehingga hubungan antar kelompok semakin erat. Sikap anti diskriminasi dan toleransi menjadi kunci untuk mencegah konflik, karena masyarakat yang merasa dihargai akan memiliki rasa terhadap bangsa. Selanjutnya terdapat strategi hukum dan keamanan. Kemudian di negara yang beragam seperti Indonesia, stabilitas keamanan perlu dijaga agar masyarakat ketertiban dan perlindungan. Penegakan hukum yang adil tanpa membedakan status, suku, atau agama adalah syarat mutlak dalam menjaga integrasi. Jika hukum ditegakkan secara konsisten, maka konflik antar kelompok bisa dicegah. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang isu-isu aktual integrasi nasional. Saat ini integrasi nasional menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman. Salah satu isu yang sering terjadi adalah sikap intoleransi dan konflik antar kelompok yang muncul karena perbedaan pandangan, keyakinan, atau kepentingan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa mengganggu persatuan bangsa. Isu berikutnya adalah penyebaran hoaks di media sosial. Informasi palsu yang mudah tersebar dapat memicu perpecahan dan membuat masyarakat saling curiga. Media sosial adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kuat atau tidaknya integrasi nasional. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah juga memiliki masalah yang cukup besar. Ketidakmerataan pembangunan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan sehingga melemahkan rasa persatuan. Kemudian ada pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Masuknya budaya asing dapat dilihat dari budaya asing dapat menggeser nilai-nilai bangsa jika masyarakat tidak memiliki filter dan kesadaran untuk menjaga identitas sosial. Isu penting lainnya adalah separatisme, yaitu adanya kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara. Masalah ini menjadi ancaman wilayah Indonesia. Selain itu, politik identitas juga dapat menimbulkan perpecahan jika digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dengan memahami isu-isu ini, kita sebagai generasi muda diharapkan dapat berbijak
dengan dapat bersikap bijak, menjaga toleransi, dan memperkuat rasa persatuan agar integrasi nasional tetap terjaga.